Tanggung jawab Google itu vertikal ke atas, ya, bukan vertikal ke bawah, vertikal ke atas. Salahmu adalah salah apply-nya. Salah apply-nya adalah salah apply-nya. Salah apply-nya sampai ada yang ketemu gudang. Ada yang ketemu gudang. Ya, oke, jelas ya. Berikutnya, cangkupan pengembangan pasar. Kalau kita membangun jaringan, cangkupan pengembangan pasar kita hendaknya jangan terlalu luas saat awal penggarapan. Pada saat kita ingin membangun jaringan, ya seperti ini, di tahap-tahap awal sebaiknya jangan main rekrut di luar kota, bahkan lintas pulau, ya bahkan lintas pulau. Tinggal di Pandeglang, sponsorilah, rekrutlah orang Pandeglang, ya. Agar supaya dari orang yang ada di Pandeglang kita bisa membangun fondasi bisnis. Jadi di mana kita berdomisili, disitulah fondasi bisnis kita dibangun. Ya, di mana kita berdomisili, disitulah fondasi bisnis kita dibangun. Jadi Bapak katakan membangun fondasi itu paling susah karena yang harus dibina secara prioritas adalah generasi satu. Kalau generasi satu kita di kota domisili di mana kita tinggal itu berhasil kita bina, maka kita boleh ekspansi dari Pandeglang ekspansi ke Jakarta, ekspansi ke Bandung, dari Bandung ekspansi ke Solo, dari Solo ke Semarang, lalu ke Kalimantan, ke Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi fondasinya harus kuat. Karena kalau kita punya fondasi di kota domisili, itu menunjukkan kita itu punya kompetensi. Tahu arti kompetensi? Kita punya knowledge yang bisa kita praktekkan dan kita sudah memiliki sikap mental sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis di multilevel marketing. Kalau belum punya, kalau mentalnya masih belum punya mental itu, pergi ekspansi. Kalau knowledge-nya, keterampilannya belum terasa, pergi ekspansi. Saya mau tanya, apa yang akan kalian presentasikan? Kalau sampai orang itu masuk, orang itu tersesat. Sudah tersesat, bergabung, salah pilih apply-nya. Karena apply-nya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita apply-nya punya kompetensi, maka mereka nggak tersesat. Mereka tepat masuk ke dalam jaringan. Ya. Oke? Berikutnya, ini dia. Selenggarakanlah aktivitas, ya, bukan sekedar beraktivitas. Jadi kalau kita aktivitasnya OPP, tujuannya adalah perekrutan. Kalau tujuannya perekrutan, yang datang adalah member dengan prospeknya, member dengan capresnya. Kalau kita adakan acara SPP, tujuannya adalah untuk pemasaran produk, untuk jualan produk. Yang hadir adalah member dengan capresnya. Kalau OPP, capresnya capres downline. Kalau SPP, capresnya capres konsumen. Kalau kita adakan new member training, tujuannya adalah untuk membekali member baru yang baru saja bergabung bersama dengan kita. Siapa pesertanya? Upline dan member barunya. Upline dan member barunya. Prospek boleh datang nggak? Nggak boleh. Ya, prospek nggak boleh datang. Kalau kita menyelenggarakan acara Depth Business Plan, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan keuntungan demi keuntungan yang bisa didapat di Depth. Siapa yang harus datang? Member. Prospek boleh? Nggak boleh. Di kita itu kadang-kadang acara Depth Business Plan ada prospek. Acara New Member Training ada prospek. Acara OPP nggak ada prospek. Acara SPP nggak ada prospek. Ini salah kaprah. Kalau OPP harus ada member dan capres downline. Kalau SPP ada member dan capres konsumen. MMT hanya member baru dan apply-nya. Member baru dan apply-nya, ya. Kenapa? Tanggung jawab gugat. Ya, tanggung jawab gugat. Jangan kita mau disuruh ngadakan new member training,
tapi upline-nya nggak datang, jangan mau. Ya, upline-nya harus datang supaya downline-nya belajar, dianya pun juga belajar. Supaya di lapangan jangan terjadi kesalahan. Kalau acaranya jadi business plan, yang datang harus member, nggak boleh ada prospek. Itu yang disebut dengan selenggarakan aktivitas yang tepat sasaran, bukan sekedar beraktivitas. Oke, kita lanjut. Lanjutnya berarti sudah selesai. Yuk, kita review. Kita review nih. Oke, jadi ajarkan dengan pattern 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Di dalam bisnis debt, kita cukup pelajari teorinya. Pahami bagaimana teori itu dijabarkan, diaplikasikan di lapangan. Nah, pada saat kita mengaplikasikan di lapangan, kita harus 100% terlibat. Ya, kita harus 100% terlibat. Teorinya apa sih? Teorinya adalah J kali O sama dengan B. O itu adalah omset pribadi. Ya, omset pribadi adalah omset yang kita dapat dari hasil memakai produk bagi diri kita sendiri dan dari produk yang kita pasarkan. Berapa jumlah omset pribadi kita lakukan? Kisaran dari 6 poin, 30 poin sampai dengan 180 poin. Omset pribadi saja nggak cukup di dalam bisnis debt. Karena kalau omset pribadi saja yang kita dapatkan, kita cuma dapat B-nya cuma 1, yaitu namanya personal sales bonus. Yang besarnya kalau kita punya 6 poin dapat 10%, kalau punya 30 poin kita dapat 15%, kalau kita 180 poin kita dapat 20%. Untuk itu kita harus berubah O menjadi omset jaringan. Bagaimana cara merubah omset pribadi menjadi omset jaringan adalah dengan membangun jaringan. Jaringan yang kita bangun harus jaringan bertingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan tingkat 15. Nah, untuk membangun jaringan bertingkat, kewajiban kita cuma satu, yaitu membangun jaringan generasi 1. Ya, generasi 1. Supaya terjadi pengembangan jaringan secara bertingkat, kita diminta untuk bekerja sama dengan downline generasi 1, menciptakan O bagi mereka masing-masing dan mengajarkan bekerja sama terlibat langsung dalam praktiknya untuk menciptakan generasi 2. Jadi tugas utama menciptakan generasi 2 adalah generasi 1. Nah, kalau cara ini dilakukan dengan cara yang sama, konsep yang sama, maka generasi 1 juga akan mempush bekerja sama dengan generasi kedua untuk menciptakan generasi ketiga. Dan nanti generasi kedua juga akan mengajarkan generasi ketiga bagaimana menciptakan generasi yang keempat. Nah, kalau itu terjadi, maka secara otomatis kita akan mendapatkan omset jaringan yang bertumbuh. Tadi Bapak katakan, kalau Anda cuma sendiri dan punya 30 poin, berapa omset jaringannya? 30. Tapi kalau Anda berhasil menciptakan generasi 1 3 orang dan masing-masing punya 30 poin juga, berapa omsetnya? 120. Kalau generasi 1 melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan, maka kita generasi yang kedua. Dan generasi kedua, 3 menciptakan 3 masing-masing menjadi 9. Berapa kita punya omset jaringan kita? 4. Dari apa? 390 ya. Kalau yang 9 bisa menciptakan lagi masing-masing 3 jadi 27, omset kita. Dan omset jaringan yang seperti itulah yang akan menjadikan bonus kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang terpenting ada orangnya, ada KTP-nya, ada nomor rekeningnya. Jangan cuma member KTP. Bagaimana caranya kita membangun jaringan secara melebar dan mendalam?
Apa gunanya membangun jaringan secara melebar? Agar supaya kita bisa naik peringkat. Kalau kita naik peringkat, kita juga akan mendapatkan reward. Ya, untuk menjadi gold cukup sponsori, menjadi diamond cukup sponsori, double diamond cukup sponsori, untuk menjadi triple diamond cukup sponsori. Dengan kita punya omset pribadi jaringan secara melebar, apa yang kita dapat? Personal sales bonus dan network development bonus. Apa itu pengembangan jaringan secara mendalam? Pengembangan jaringan secara mendalam tidak bisa hanya melibatkan diri kita sendiri, tapi kita harus melibatkan downline yang ada di bawah kita. Apa gunanya kita menciptakan jaringan secara mendalam? Agar supaya kita bisa membentuk fondasi usaha. Apa gunanya kita menciptakan downline jaringan mendalam? Agar supaya kita bisa mendapatkan bonus yang namanya network balance bonus dan network leadership bonus. Bonus PSP, bonus NDB lumayan karena sudah bisa 1 jutaan. Tapi bonus yang lumayan besar itu namanya NBB. Bayangkan seorang silver saja bisa mendapatkan 1.250.000 per hari atau 37,5 juta per bulan. Naik jadi gold, 1 hari bisa dapat 2,5 juta atau 75 juta per bulan. Naik jadi diamond, 1 hari mendapatkan 3.750 atau 105 juta per bulan. Naik jadi double diamond, 1 hari 8 juta atau 1 bulan 240 juta. Naik triple diamond, 1 hari 10 juta atau 300 juta per bulan. Dan bisa lebih ya, maksimum 300 juta rupiah per bulan. Maksimum. Nah, kalau yang tidak dibatasi dengan maksimum, itu bonus NLB. Paling kecil cuma 6.000, paling besar ngomong dulu, jangan tulisan ya. Kalau ngajakin, kalau jangan tulisan ya, karena besarnya adalah 43 miliar rupiah per hari. Itu hanya dengan mensponsori 3 orang saja, dan 3 orang masing-masing mensponsori 3. Bayangkan kalau sponsori 4, bayangkan kalau sponsori 5, bayangkan kalau 12, maka bukan lagi 43 miliar, tapi mungkin sudah 443 miliar rupiah. Itu teorinya. Prakteknya jangan mimpi 100% lah. Mimpinya cukup 1% dari 43 sama dengan 430 juta rupiah sehari. Jangan sehari deh, sebulan saja. Ya, sebulan saja. Di bisnis kita yang paling susah adalah membangun fondasi usaha, yaitu menjadikan generasi 1 seperti kita. Ya, seperti kita. Karena tanggung jawab kita adalah menjadikan generasi 1 itu seperti kita. Dulu bahkan menjadikan 6 orang yang namanya network builder kelompok. Namanya Mas Kim, Bunda Amin, Mbak Ulan Ramadhani, Dr. Dian, Mbak Fitri, dan Mbak Per. Apakah semuanya berhasil? Tidak semuanya berhasil. Tidak semuanya berhasil. Ada 1 orang yang bonusnya belum pernah mencapai angka 100 juta. Tapi kira-kira 50 juta didapat. Jadi walaupun tidak berhasil, tapi bonusnya lumayan. Yang kategori berhasil menciptakan godaan. Yang kategori menciptakan. Kenapa berhasil? Bonusnya ratusan juta rupiah per bulan. Dia punya rumah berapa tahu? Bapak punya rumah cuma 1. Dia punya rumah berapa? 6. Masing-masing rumahnya gede atau kecil? Nah, masing-masing rumahnya gede. Tadi ternyata baru tahu lagi. Punya kebun durian. Ternyata bukan 1, 2. Terus punya tanah yang diwakafkan dibangun masjid. Punya ruko 4. Ya, punya ruko 4. Sebentar lagi mau beli mobil Lexus bantuannya. Lexus. Tapi
Tapi suaminya mengatakan tolong saya Lexus 91 Toyota Hiace supaya kalau kalian datang ke Solo bisa diangkut sekaligus. Nah, seperti itu. Ya. Itu semua karena dia bertanggung jawab atas downline yang dia miliki. Dia nggak bisa sukses seperti ini. Bunda Ami dengan Pak Sabri nggak bisa sukses kalau nggak didukung oleh downline yang sukses juga. Karena tanggung jawab juga kita ada. Downline tidak sukses, tanggung jawab siapa? Kalau apa yang nggak sukses, tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi apa? Oke, itulah prinsip atau teori bisnis kita. Dan kalau kita pahami secara betul, maka kalian pasti bisa menyamai Bunda Ami, bahkan mengalahkan. Amin. Bahkan ini aminnya amin dulu tadi. Masuk ya, awas kalau mengalahkan saya. Tapi boleh bisa dikalahkan. Boleh bisa dikalahkan. Ada satu network leader proper yang bonusnya kalah dengan downline. Yang bonusnya kalah dengan. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Iya iyalah. Karena downline-nya lebih aktif daripada. Downline-nya lebih aktif daripada. Tapi kalau downline dan upline sama-sama aktif, bonus upline tidak bisa dikalahkan. Upline ke aktif, downline bisa mengalahkan upline. Bonusnya bisa dikalahkan, posisinya bisa dikalahkan. KSA-nya juga bisa dikalahkan. Oke, Bapak dan Ibu, sudah jelas. Sebelum kita tanya jawab nanti ya, sebelum kita tanya jawab kita mesti nggak usah tulis. Saya jawab, kita akan dengarkan bagaimana cara founder jaringan kece menjalankan bisnis ini. Awal mulanya seperti apa? Ya, awal mulanya seperti apa? Apakah berjalan secara mulus? Alasan apa dia join Bidev? Alasan apa yang menyebabkan dia menjadi sukses dan bagaimana caranya? Kita mendengarkan langsung dari founder jaringan kece, Bunda Ami Presida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selalu oke. Apa kabar? Harus selalu energik, selalu semangat, selalu optimis ya hidup itu. Ya oke. Perkenalkan, saya salah satu perintis dari PT Dev. Tadi sudah disampaikan Babe, mungkin ada beberapa yang belum ketemu saya, tapi kayaknya hampir semua sudah pernah ketemu saya ya. Saya sebelumnya adalah seorang dosen di institusi kebidanan di Purwokerto.